会怕再正常不过，实在是聚散皆是。待阁主且慢，我都10000岁了，和我说说，也不及他人800个心眼儿。不仅剑法无双，难以企及的力量，如此稀世之宝，相关的东西来换。还是哼，姑娘，不可能有。剑圣的剑侠。 世间难寻。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode 56 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan Suye yang begitu gelisah menunggu Lihan keluar dari alam rahasia. Jika Lihan mati, tentu saja posisi Suye akan berada dalam bahaya karena beberapa ketua puncak di pavilion Lu Yinghai pasti akan memberikan ancaman kepadanya. Beberapa saat kemudian Lihan keluar dari alam rahasia dan cukup kaget karena ternyata Suye masih setia menunggunya di tempat ini. Suye pun menjelaskan kalau dia tidak mungkin pergi sebelum King Lihan keluar dari alam rahasia. Di saat yang sama dia juga kaget karena ternyata Xiao Bai sudah mengubah outfitnya menjadi lebih ganteng. Rubah kecil pun kemudian memberitahu kalau orang yang ikut bersama dengan mereka bukanlah Xiao Bai. Diketahui Xiao Bai menghilang di alam rahasia karena lari ketakutan. Suye menyayangkan Lihan harus kehilangan Xiao Bai karena menurutnya Xiao Bai merupakan bintang keberuntungan bagi Bang MC. Momen ini pun membuat Lihan meminta Suye untuk masuk ke alam rahasia guna mencari Xiao Bai dan membawanya kembali ke pavilion Lu Yinghai. Karena Suye enggan untuk masuk ke alam rahasia, dia pun berkata kalau setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, jadi hilangnya Xiao Bai di alam rahasia mungkin saja sudah menjadi takdir. 会怕再正常不过，实在是聚散皆是。待阁主且慢。 Pada saat Suye hendak kembali ke pavilion Lu Yinghai, tiba-tiba saja ada seorang murid yang mendatangi Lihan dengan membawa sepucuk bunga. Yap, benar sekali, murid ini merupakan Meng Po yang sudah menyamar untuk menipu King Lihan. Tapi karena Lihan tidak tertipu oleh trik ini, maka Meng Po akan memikirkan rencana lain untuk menipu Bang MC di lain waktu. 这招对我不管用了， 下回得想个新招了。 Suye yang penasaran bertanya kepada Rubah Kecil mengenai identitas dari Meng Po. Rubah Kecil pun menjawab kalau Meng Po merupakan tim yang dimiliki oleh Lihan dan sebaiknya Suye tidak banyak mengetahui informasi tentang Meng Po. Sementara itu Lihan memberitahukan kepada Meng Po kalau dia sudah membawa anggota baru ke dalam tim mereka. Betapa kagetnya Meng Po karena dia melihat pria berwajah tampan yaitu Iblis Darah. Tapi anggota baru yang dimaksud oleh Lihan adalah Su Qing. Sontak hal ini membuat Meng Po heran karena pekerjaan mereka selalu berbahaya, tapi kenapa Lihan malah merekrut seorang gadis kecil? Su Qing pun menjelaskan kalau dia bukanlah seorang gadis kecil karena umurnya sudah mencapai 10.000 tahun. Tentu saja perkataan dari Su Qing membuat Meng Po kaget dan bertanya-tanya bagaimana cara Lihan bisa merekrut Su Qing. Su Qing pun kembali menjelaskan kalau dia direkrut oleh Lihan tanpa alasan yang jelas. Mendapati hal ini, Meng Po juga bercerita hal yang sama di mana Lihan juga mengajaknya ke dalam tim tanpa memberikan kejelasan sama sekali. 我都10000岁了，也不及他人800个心眼儿。 Lihan kemudian menghampiri mereka berdua sambil menanyakan ada tujuan apa Meng Po mendatanginya ke tempat ini. Meng Po memberitahukan kalau dia mempunyai sebuah informasi, yaitu dia berhasil menemukan sisa-sisa peninggalan dari Sain Pedang di kota Bintang Surgawi. Beberapa saat kemudian mereka semua sudah berada di kota Bintang Surgawi.
Kemunculan sisa-sisa peninggalan Sain Pedang pasti hanyalah sebuah jebakan untuk kita. Jadi kenapa kau begitu tertarik dengan hal ini? Ucap Li Han yang bertanya kepada Su Qing. Su Qing sendiri ingin melihat apakah informasi mengenai sisa-sisa peninggalan Sain Pedang benar atau tidak. Jika hal tersebut tidak benar, maka dia akan membunuh orang yang sudah menggunakan nama gurunya untuk mengambil keuntungan. 若是假的，我一定要宰了他们！ Si Hai kemudian muncul sembari berbicara kalau sisa-sisa peninggalan Sain Pedang pasti palsu karena sudah banyak orang yang menggunakan nama Sain Pedang untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Beberapa saat kemudian mereka mendatangi sebuah rumah lelang untuk melihat sisa-sisa peninggalan Sain Pedang. Ternyata salah satu barang yang dilelang adalah tulang tangan kanan dari Sain Pedang. Pemilik rumah lelang menjelaskan kalau tubuh Sain Pedang ditempa oleh tubuh pedang, jadi sangat berbeda dengan manusia biasa. Meskipun hanya potongan tulang kecil saja, tapi kekuatan tulang ini sangat sulit untuk dicapai oleh orang lain. 不仅剑法无双，如此稀世之宝，相关的东西来换。 Item yang sangat langka seperti ini tentu saja tidak bisa didapatkan dengan mudah. Pemilik rumah lelang meminta barter bagi siapapun yang memiliki sisa-sisa peninggalan Sain Pedang yang lain. Setelah melihat tulang di hadapannya, Su Qing begitu yakin kalau tulang tersebut merupakan tulang tangan kanan dari sang guru. Dia pun meminta kotak pedang kepada Li Han untuk ditukar dengan tulang tersebut. Su Qing begitu yakin kalau tulang di hadapannya merupakan tulang gurunya karena ada bekas luka pedang di tulang tersebut. Diketahui Su Qing pernah membuat kesalahan yang menyebabkan tangan sang guru terluka pada waktu itu. Su Qing pun kemudian langsung melompat untuk mengambil tulang yang berada di rumah lelang. Akan tetapi dia gagal karena pemilik rumah lelang sudah menyiapkan formasi agar tulang Sain Pedang tidak dicuri oleh siapapun. Pemilik rumah lelang kemudian menjelaskan kalau Su Qing harus mengikuti acara lelang dengan jujur. Jika menginginkan tulang Sain Pedang, maka dia harus menukar dengan harta Sain Pedang yang lain. Su Qing kemudian mengambil kotak pedang miliknya untuk ditukar dengan tulang tangan kanan Sain Pedang. Tanpa keraguan, pemilik rumah lelang langsung menyetujui jika Su Qing ingin menukar tulang dengan senjata pedang. Orang-orang di dalam rumah lelang juga tidak mempunyai benda bagus, jadi sedari itulah mereka tidak bisa menukar tulang Sain Pedang tersebut. Setelah acara pelelangan selesai, King Li Han berpapasan dengan seseorang berjubah hitam yang cukup mencurigakan. Untuk itulah Bang MC meminta Iblis Darah pergi mengikuti pria berjubah tersebut. Sementara itu Su Qing tampak tidak peduli dengan kotak pedang asalkan dia bisa mendapatkan tulang tangan kanan dari gurunya. Semua ini dilakukan oleh Su Qing karena dia merasa banyak berhutang budi kepada gurunya. Di saat yang sama si Hai kemudian keluar sembari berbicara kalau Su Qing pasti akan sangat sedih jika mengetahui tulang tangan kanan Sain Pedang yang ada di tangannya adalah tulang palsu. Baru juga mendapatkan tulang Sain Pedang, tiba-tiba saja ada praktisi yang ingin merampas tulang tersebut dari tangan Su Qing. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.